welcome back to Cerita Nusa. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu di Cerita Nusa. Dan bahkan kayaknya udah lama banget Nusa Meta nggak share updates what's going on in Nusa Meta. Nah, jadi kali ini menurut gue tuh sangat-sangat special karena kita kayak semacam comeback kali ya setelah berbulan-bulan nggak ketemu. Akhirnya kita kembali lagi di Cerita Nusa. Nah, sebelum kita go back to the topic that I'm going to talk about, gue mau kenalin lagi, siapa tahu ini ada new people coming in to Cerita Nusa ya. So hi everyone, I'm Jasmine. Dan kali ini gue bakal ditemenin sama bahasanya Nusa Meta Product Owner dari Nusa Manasik. Nah, namanya ada Kak Deria. Oke, kali ini Cerita Nusa tuh menarik buat gue nih, Kak Derian ya. Karena selain daripada kita mau update lagi ya, Nusa Meta udah lama banget nggak update. Terus kayak gue kira ini topiknya tuh bakal boring, tapi ternyata setelah gue ulik-ulik lagi tuh lebih menarik karena kita menyentuh suatu topik yang ternyata bisa masuk gitu ke Nusa Meta yang istilahnya kayak metaverse, games gitu ya. So, we're gonna talk about education, everyone, ya. Education di dalam metaverse. Gila banget nggak sih, ya kan? Nah, jadi di sini Nusa Meta tuh ada apa sih update-update barunya, Kak? Di sini kita bakal ada sebuah aplikasi baru nih, aplikasi ruang virtual. Wow. Itu untuk belajar dan bermain. Nah, play and learn. Yes, play and learn. Oke. Namanya Nusa Edu. Wow, Nusa Edu. Itu berarti fokus only in education. Yes. Berarti cuma belajar-belajar kayak bimbel gitu, enggak? Oh enggak, pastinya beda. Wah, untuk hal itu pasti beda. Kita pasti punya fitur-fitur khusus yang memang cuma Nusa Edu nih bisa nyajin. Wow, coba dong Kak, jelasin sedikit dong tentang Nusa Edu. Oke, tadi ya, seperti yang udah jelasin ya. Jadi Nusa Edu itu kan sebenarnya sebuah aplikasi ruang virtual yang untuk pembelajaran dan bermain tuh. Di situ banyak fitur-fitur dasar sebenarnya yang di-highlight di Nusa Edu ini. Pasti kita menyajikan sebuah aplikasi yang pastinya safety buat anak kecil. Safe, Ya, udah pasti. Karena kan pasti ada banyak orang-orang yang berpikiran mungkin ya kayak, aduh Web 3.0 it's gonna be so scary, metaverse is like what is that gitu kan. Apalagi berhubungan dengan anak-anak ya. Pasti karena gini Kak, banyak banget orang berpikir kalau metaverse atau Web 3.0 itu always identik dengan cryptocurrency only, padahal mah enggak ya, it's much bigger than that ya. Yes, absolutely. Betul. Oke, kalau misalnya aku tanya nih, Nusa Edu sekarang udah punya apa aja nih Kak? Nah, kita punya produk andalan kita nih yang baru akan kita launch. Oh, andalan nih guys. Namanya Nusa Edunya itu untuk manasik haji. Kita bilangnya Nusa Manasik. Wow, Nusa Manasik Haji. Menarik ya. Betul. Udah lama loh, maksudnya kayak manasik haji itu kayak pas TK. Ini kita udah tahun jebot ya. Masih kan kayak mana? Kayaknya gue udah lupa banget. Kenapa ngambil Nusa Manasik Haji? Kenapa manasik haji? Oke. Kita bahas dikit ya sejarahnya. Jadi pasti kita tahu lah ya, kalau di Indonesia ini kurang lebih tuh sebagai negara yang penduduk muslimnya itu terbesar. Yes, oke. Benar ya, itu sama-sama agree ya. Terus yang kedua, kalau misalnya berdasarkan Badan Pusat Statistik di Arab Saudi di tahun 2024, berdasarkan dari tim bisnis kita, itu angka para jamaah haji di Indonesia itu bisa mencapai 241.000. Itu besar ya, Kak? Dari total itu 1,8 juta. Gitu ya. Jadi kalau saya 1,8 juta tuh total Indonesia sama seluruh negara ya. Lumayan dan ya kita itu. makan 241.000. Iya. That's huge. That's a huge number. Yes. Jadi itu salah satu alasannya. Jadi bisa dibilang dari Kementerian Agama pun, maka dari itu karena demand kita cukup besar ya untuk kebutuhan manasik haji ini. Jadi manasik haji pasti diwajibkan untuk setiap para jamaah yang akan melakukan proses naik haji gitu ya. Aku kira cuma di TK doang. Wah, enggak. Jadi orang-orang yang melakukan proses naik haji itu harus melakukan manasik haji tuh. Dan untuk prosesnya nggak cuma sebentar. Bisa 15 hari berturut-turut. 15 hari? Ya. Padahal manasik haji di TK cuma 5 jam paling ya. Itu pun lama loh. Oh iya sih, buat anak TK ya. Itu juga permasalahannya. Jadi kita ngeliat juga, kalau misalnya dilakukan secara konvensional ya, atau dilakukan secara on-site, pasti akan keterbatasan satu budget. Yes. Ya, satu budget. Terus yang berikutnya adalah waktu, ya, sama masalah tenaga. Nah, ini 3 masalah krusial. Gitu. Jadi Nusa Manasik Haji ini hadir untuk mengatasi hal tersebut, dan berdasarkan Nusa Edu tadi ya. Jadi kayak umbrellanya Nusa Edu, Iya. Nusa Manasik Nusa Manasik itu diumbrellain sama Nusa Edu. Oke. Betul.
Jadi ya bisa kita lihat sebenarnya kayak fungsinya yang kita mau bawa, misalnya save buat anak kecil, misalnya. Terus fitur-fitur yang akan kita angkat pun nanti akan berhubungan dengan Nusa Edu juga. Pastinya akan ada gamifikasinya. Game? Yes, akan ada gamifikasi. How do you put manasik haji into a game? Oh, itu menarik. Menarik ya? Itu menarik banget. Oke. Pasti masalahnya gini, biasanya kalau misalnya kita mau tahu hal yang lebih informatif, itu kan pasti suka ada kesenjangan ya antara pemahaman teori sama praktek. Ya, kan? Benar. betul. Ada orang udah baca-baca teorinya, tapi ketika lagi praktek, wah ngeblank nih, yang dipelajarin tuh apa, kurang relevan, karena dia biasanya jarang mempraktekkan. Nah, makanya orang biasanya untuk mengetahui proses haji, itu dibutuhkan banget manasik haji. Cuma tadi terkendalanya kan pasti masalah Waktu, tempat, biaya. Itu sebenarnya nggak cuma dijalani sama penyelenggaranya aja, bahkan yang ikut partisipasi pun juga akan keterbatasan dari segi waktu. Misalnya kayak orang tua gitu harus punya waktu buat anaknya ikut. Betul. Itu pasti sulit banget tuh. Biasanya di hari Sabtu Minggu tuh, susah ngeset waktunya. Kan pengennya kan kayak ya pengen banyak istirahat pasti kalau orang tua ya, atau nggak pengen have fun, pengen betul, family time. Yes, betul. Jadi itu juga landasannya kita. Why Nusa Manasik Haji is here gitu ya. Betul. Menarik sih, karena gue nggak kebayang sih Kak, kayak manasik haji yang istilahnya kan kita, manasik haji kan untuk kita bisa mensimulasikan, betul ya? Kita bisa mensimulasikan tahapan-tahapan ibadah haji gitu. Betul. Terus gimana cara dibikinin gamenya gitu? I mean like game is like it's a playing, it's an entertainment. Yes. Gitu. And then like how do you suppose kayak kita bisa belajar dari situ? Yeah. Emang ada apa aja sih fitur-fiturnya? Oke, kita jelasin fitur reliability kan. Yes. Cuma mungkin nggak terlalu spesifik. Jadi memang dari gamifikasinya, pasti manasik haji itu kan bisa dibilang simulasi cukup kompleks, ya. Yes. Proses tahapannya tuh banyak menjelaskan. Doa-doanya juga banyak kan ya Kak ya? Betul, informasi doanya, terus langkah-langkah posisi tempatnya di mana, apa yang dilakukan pertama kali, lalu secara bertahap sampai ke akhir. Mana yang rukun, mana yang bukan, itu pasti sangat ribet ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama yang konvensional, misalnya konvensional mereka melakukan di satu waktu misalnya. Kita dapat informasi itu cuma di satu waktu saja. Pasti itu masih ada berapa lama, jedanya kan pasti hilang ya. Iya, Bisa apalagi jadi, kalau misalnya kita manasik haji di TK, terus sekarang, padahal hajinya mah masih 50 tahun lagi. masih lama banget. Iya. Kita gede aja masih Betul. Iya, nah itu dia tuh kendalanya. Ya masalah gamifikasi tadi. Nah, prosesnya kan ada banyak tuh. Misalnya contohnya di ihram misalnya proses pertamanya gitu ya. Kita memakai baju izor sama ridho misalnya, yang kalau cowok tuh harus pakai kain yang tanpa jahitan ya. Nah, itu kita punya gamifikasi khusus dan nanti dari user. Jadi kayak kita bener make? Jadi beneran bukan beneran make. Jadi user itu nanti akan mengolah dari avatarnya itu menggunakan pakaiannya secara langsung gitu. Dia akan berinteraksi langsung dengan avatarnya. Nanti dikasih tahu juga caranya berarti fitur-fiturnya bisa. Pasti banget. Jadi step by step-nya pun kita harus menjelaskan secara rinci dan jelas. Itu sangat penting ya. Karena tadi dari simulasi manasik haji aslinya pun sendiri, para calon jamaah itu harus mengetahui niat sama doanya juga. Stepnya harus benar. Sama di Nusa Manasik Haji ini juga kita harus menyajikannya dengan benar, tepat, sama cepat sih. Betul. Karena kalau ada unsur gamenya, kita kan nggak bisa bertele-tele ya. Kita nggak bisa. Misalnya kayak tadi Jasmine bilang, manasik haji dilakukan di onsite biasanya sampai 5 jam. Kita nggak mungkin dong main game 5 jam. Gitu. Jadi kita harus simplify itu, kita harus benar-benar fokus ke game dari tiap prosesnya, dan kita nggak boleh sampai user itu ngalamin jenuh, terus dia malah nggak dapat tuh esensi informasi-informasi yang ingin dia dapat. Gitu. Jadi untuk proses gamifikasinya misalnya kayak dari proses 1 misalnya ihram, terus proses kedua nanti kita akan masuk ke wukuf di Arafah. 2 proses itu aja kita udah menyajikan 2 gamifikasi yang berbeda caranya gitu ya. Misalnya kayak tadi pertama kita memakai pakaiannya ya. Ihramnya. Pakai ihramnya itu dengan cara kita berinteraksi tuh dengan kainnya misalnya. Jadi bisa bener, maksudnya kayak ini bisa kita gerakin langsung, nggak cuma kayak video kan biasanya kan. Kalau kayak gitu media pembelajaran tuh biasanya untuk menunjukkan sesuatu hanya video gitu. Kalau ini kita yang mainin. Kita berinteraksi langsung. Kita mesti tahu caranya gimana. Misalnya kayak orang ngebayangin pakai ihram seperti apa sih stepnya. Di situ kan kita ngasih tahu tuh, misalnya caranya kita gulung dulu ke kiri kah, terus nanti kita gulung balik ke kanan kah. Itu dikasih gulung tahu. Sedikit, itu kita kasih tahu step by stepnya. Itu melalui gamifikasi ya. I see. Kalau yang setelah pakai ihram terus? Setelah pakai ihram misalnya wukuf di Arafah. Itu kan kita di Bukit Arafah ya. Jadi nanti kita akan mencari checkpoint di situ. Kita akan itu bentar. Kan Arafah itu kan suatu tempat gitu. Padang Arafah ya. Terus
Emang bisa beneran kelihatan kayak Arafah, padang Arafah. Itu dia. Maka itu dia benefitnya juga dari perbandingan antara konvensional sama Nusa Manasik. Jadi kalau misalnya bisa kita bilang, kalau di konvensional pasti kan butuh budget besar ya untuk menciptakan. Untuk create the ambience lah ya. Create the ambience. Misalnya kayak Ka'bah versi mini misalnya. Atau enggak cara ketika kita berdiam diri di Arafah misalnya, pakai tenda gitu-gitu. Itu kan juga butuh butuh tempat khusus, kita butuh nyiapinnya ekstra budget, logistiknya huge lah ya. Sangat huge banget. Nah di sini kita cukup ngelihat environment langsung dari Nusa Manasiknya, kurang lebih kita akan diajak langsung secara virtual untuk masuk ke penggambaran virtual dari Arafah itu sendiri, atau nggak penggambaran virtual dari Ka'bahnya misalnya, atau nggak tempat lain misalnya Musdalifah. Terus semuanya berarti? Semua proses kita siapkan. So it's like a digital twin then? Yes, betul. Accurately? Accurately maybe not, tapi hopefully kita bisa ngebawa ambient environment-nya langsung. Gitu. That's so cool. Gitu. That's Apalagi very cool. kalau biasa di game kan, biasanya kita nggak seru ya kalau misalnya nggak ada namanya background music gitu-gitu. Itu juga akan kita selipkan supaya untuk ngebangun esensi user ketika menjalankan gamifikasinya. Oh my god, Gitu. itu keren sih. Gimana rasanya kalau lagi main game manasik tapi sambil dengerin lagu-lagu kesan background musik yang agak meningkatkan religi pasti. Iya, masya Allah tabarakallah bunda ya. Gitu. No, that's so cool. But kalau misalnya nih lagi main game, kan kalau misalnya kita kalau misalnya kita conventional kan pasti ada tour guide-nya gitu, atau at least gurunya kita gitu yang ngasih tahu gitu. Nah kalau main game emang nanti bakal ada yang nemenin. Ini juga benefitnya fitur kita yang lain. Jadi kita bakal ada NPC khusus yang memang ada di Nusa Manasik yang fungsinya akan ngejelasin step by step-nya. Termasuk doa-doanya? Termasuk doa, termasuk langkahnya. Jadi user itu nggak cuma dia melihat tutorialnya dan dia menjalankan sendiri. Tapi ketika dia menjalankan step by step-nya, NPC itu akan muncul langsung di layar, dia akan ngasih tahu gimana sih caranya. Bukan cuma cara hajinya saja ya, tapi cara berinteraksinya pun juga di-guide sama NPC-nya. Jadi, hopefully user nggak akan terlalu banyak untuk digging, mencari tahu ya sendiri ya, tapi benar-benar di-guiding sama NPC-nya kita. Itu NPC khusus memang kita buat untuk manasik haji. I see. Nah, kalau misalnya udah belajar nih kan, udah ngelewatin semua tahapan-tahapan dengan secara fun of course and very interactive ya. Is there like a feature yang emang fokus untuk recall ulang pemahaman kita terhadap pembelajaran kita? Oke, kalau masalah recall ulang, aku akan nyajikan dengan hal yang sifatnya kompetitif. Kompetitif? Jadi, ini nggak cuma gamifikasi aja yang kita sajikan di Nusa Manasik, tapi kita bisa kompetitif sesama user. Wow, jadi misalnya gue main, terus kayak lo main, kita bisa kompetitif? Yes, kita bisa adu skor. Wow, jadi, skor? Lebih ke gimana ya, kita ngangkat jiwa kompetitif dari generasi saat ini memang cukup masif ya untuk menggunakan gadget, untuk bermain game. Kita coba ulik dari situ, dan itu kita angkat ke dalam proses tiap Nusa Manasik ini. Jadi tiap proses tadi itu akan memiliki skor sendiri, dan nanti akan ada akumulasi skornya. Kayak leaderboard? Yes, bakal ada leaderboardnya. Wow, keren. Supaya dari user sendiri ketika dia ingin mengetahui sebuah informasi, dia mempunyai goal oriented gitu. Jadi sama lah kayak standar kita bermain game. Pasti kan suka main game dong? Iya. Pasti kan di game ada quest-nya. Yes. Gitu kan. Nah, ini juga yang akan kita angkat di Nusa Manasik. Wah, keren banget. Berarti kayak basically orang main game pasti pengen menang, ya kan? Ada rush untuk kayak gue harus itu. Berarti di Nusa Manasik juga bakal ada itu ya. Selain daripada belajar, we can also have that rush ya. Yes, betul. Antar user. Berarti cocok banget ya buat anak zaman sekarang yang everything harus main game. Ya nggak sih? Contohnya nih, misalnya nih, Jasmine sama aku main gitu. Kita ngejalanin semua prosesnya. Yes. Ternyata skornya aku masih di bawah Jasmine nih. Bisa ngulang? Aku pengen ngulang proses itu, dan aku mencari tahu setiap info-info yang didapat, aku pahamin lagi, dan aku berusaha menjalankan prosesnya dengan lebih benar lagi. Itu bisa? Itu akan membuat skorku jadi lebih baik. Man, that's fun. Menurut gue ini cocok banget sih buat anak-anak zaman sekarang yang everything is by the phone. Wait, ini aksesnya by the phone nggak sih? Betul. Bukan laptop, bukan PC kan? Enggak, kita benar-benar by mobile. Jadi itu juga benefit yang lain ya. Gila. Ya berarti kayak cocok banget gitu loh untuk market kita yang anak-anak ya terutama gitu, untuk belajar manasik lebih fun, lebih lebih interaktif, lebih ringan ya, let's say ya, lebih ringan karena mereka melihat ini kayak gue lagi main game.
bukan kayak lagi ada kegiatan sekolah gitu kan. Iya, mereka tidak akan merasa terbebani ya. Yes, gitu. yes. That's Gitu. so cool. Terus That's juga so karena cool. pakai phone sekarang siapa yang nggak punya phone gitu. Maksudnya, Exactly. walaupun kadang suka stigmanya agak negatif ya. Iya, Tapi kalau iya, misalnya untuk iya, hal iya. pendidikan kan sama kita bisa menyediakan beberapa waktu untuk hal tersebut gitu. Berarti bisa dibilang Nusa Meta is advocating an idea to everyone, basically ya, to everyone kalau main game tuh nggak cuma main game doang sekarang, tapi bisa Iya. belajar juga. Bisa belajar. Wah, that's so cool. Keren banget nggak sih Nusmates? This whole idea is so cool menurut aku. Ya, karena zaman terus berkembang, anak-anak pun terus berkembang, generasi bahkan tahun depan aja udah beda generasi loh. Iya, betul. Udah gen beta ya. Yes. Ada gen beta kayaknya tiap hari pakai VR kali nanti ya. Oh my Sekarang god. pakai Lava aja jauh banget. Iya, ya. udah rasanya wah, udah beda lah. Karakternya mereka saat bahkan kadang-kadang tuh gue ngerasa nih Kak Derian kayak kok lu bisa sih kayak gitu? Ya bisa lah nih gampang. Padahal kayak menurut gue tuh susah gitu. They're so melek gitu ya, melek, very awake with technology gitu. So this Nusa Edu ya, Nusa Edu and Nusa Manasik terutama ya, karena ini lagi ongoing. Yes, Nusa Manasik. Itu berharapnya bisa mendorong ya, memajukan pendidikan di Indonesia in a very very inclusive way, more inclusive way, and then lebih maju lah ya basically ya, karena berbeda cara menyampaikan materi itu udah beda, nggak kayak dulu gitu ya, yang hanya cuma guru ngomong and that's it, Yes, gitu ya. betul. Oh, that's Sama so ada fun. satu lagi nih, Jas. Apa tuh? Ini berkaitan sama sertifikasi ketika menjalankan manasik ya. Pasti dulu manasik pas di TK juga ada Yes. sertifikatnya langsung ya. Oh iya. Nah, di sini juga sama. Jadi ketika user setelah menjalankan Nusa Manasik ini, jadi user akan mendapatkan sertifikasinya. Gitu. Dan Dalam sertifikasi bentuk? itu akan di-record di blockchain-nya kita. Nagara. Nusa Meta ingat Nagara? Yes. Blockchain-nya Nusa Meta. Berarti langsung ada, maksudnya kayak we can access that and we can show it to everyone that we have done this. Betul. Wow, that's so cool. Keren. Ini kapan nih gue pengen nyobain? Ditungguin aja as soon as possible. As soon as possible. Oke, as soon as possible ya Nusmates ya. Thank you so much Kak Derian udah update tentang Nusa Meta, udah berbagi juga ya tentang vision Nusa Meta untuk bisa memajukan edukasi ya, Benar. pendidikan di Indonesia. That's very very menurut aku ini penting ya gitu, karena pendidikan tuh selalu always the hot topic every year I guess ya kan, setiap tahun apalagi abis itu abis apa ya, jadi kayak this is a very very good move ya menurut aku ya dari Nusa Meta untuk bisa menjalar ke dunia pendidikan kayak gitu. Oke, so that's it for Cerita Nusa episode kali ini yang kita comeback ya Nusmates ya, and I hope more to come, kita bisa cerita-cerita lagi tentang what's going on with Nusa Meta and lots of other topics within technology, education now ya kan, and many more. So see you guys in the next Cerita Nusa. Bye bye.